Assalamualaikum sahabat Komuba. Halo adik-adik semuanya, semoga hari ini senantiasa sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Kak Neni. Hari ini kita akan ngebaso bahasa Indonesia kelas 7 ya. Semangat nih adik-adik, sebelum mulai kita baca doa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yuk boleh adik-adik siapkan buku dan catatannya dan boleh minumannya juga ya. Kita ngebahas soalnya, ngebahasnya sambil santai ya. Semoga ini membuat adik-adik menjadi lebih mudah untuk memahami materinya. Semangat! Yuk. Bismillah kita mulai ya di soal nomor 1. Nah ini soalnya teks ya, teks cerita adik-adik perlu membaca dengan teliti ya. Semangat nih ya, yuk kita baca sama-sama. Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekitar bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa pernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga saja suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitek yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Wah, panjang ya teksnya ya. Semangat yuk adik-adik untuk memahami ini setiap pertanyaan yang akan diberikan ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 6 berkaitan dengan teks yang tadi kita baca sama-sama ya. Jadi yuk kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ya. Tujuan teks deskripsi di atas adalah mendeskripsikan
Wah, kalau adik-adik kita mengingat kembali ya dari susunannya, dari strukturnya saat kita membaca di awal saja ini sudah jelas sekali menjelaskan teks deskripsi ya, menjelaskan dengan secara rinci ya, rumah tongkonan terbuat dari apa sampai detail. Nah, jadi tujuannya apa nih? Ayo kita cek sama-sama yuk jawaban yang benarnya. Yang A, Tongkonan merupakan rumah adat bagi masyarakat Toraja sebagai warisan budaya. Dan B, rumah adat yang terbuat dari bahan kayu yang bagus dengan hiasan indah. C, rumah tersebut tidak perlu divernis maupun diselak sampai ratusan tahun lamanya. D, kita bangga kalau tinggal di tanah Toraja karena memiliki rumah yang unik. Maaf. Jadi jawaban yang tepat adalah iya. Untuk adik-adik yang sudah menyimak, wah terima kasih jawabannya benar semua ya. Yang A, Tongkonan merupakan rumah adat bagi masyarakat Toraja sebagai warisan budaya. Ah, adik-adik sudah menyimak dengan baik ya. Yuk kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi ini masih berkaitan dengan teks deskripsi yang kita bacakan. Jenis teks deskripsi di atas. Nah, termasuk teks deskripsi apa? A. Teks deskripsi irisan. B. Teks deskripsi total. C. Teks deskripsi yang berdiri sendiri. Atau D. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Iya, betul. Jawabannya yang C, Kak. Teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks yang lain. Ya, ini khusus saja membahas tentang rumah tongkonan. Betul adik-adik jawabannya. Yuk, kita akan masuk ke ngebahas soal selanjutnya. Mudah ya adik-adik ya. Ini masih berhubungan dengan teks yang tadi ya, teks tongkonan. Nomor 3, teks di atas merinci tentang apa nih adik-adik? Yang pertama pilihannya A, bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap. B, harga rumah dan proses membuatnya. C, lokasi tanah, rumah adat, hiasan tanduk. Dan D, proses pengukuhan tongkonan sebagai ikon atau ikon ya buat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah iya betul, membahas tentang ini ya, bahan kayu, ukiran rumah dan hiasan atap tadi tentang rumah tongkonan. Yes, hebat adik-adik sudah menjawab dengan benar semua soal ya. 1 sampai 3. Tenang adik-adik, kita masih ada soal selanjutnya. Kita masuk ke soal nomor 4 ya. Nomor 4. Kesan umum pada paragraf penutup teks di atas. Nah, tadi paragraf penutupnya masih ingat ya adik-adik ya. Tentang apa nih? A. Kita harus bersedia apabila memiliki rumah adat yang jauh tapi unik dan indah. B. Kita menerima bahan rumah tongkonan dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. C. Kita harus memahami bagaimana proses pembangunan rumah adat yang kaya dengan hiasannya. Dan D. Kita merasa bangga Indonesia memiliki warisan budaya yang tinggi dan wajib menjaganya. Nah, ini paragraf penutup. Penutup ya. Yang mana nih, Kak? Iya, betul. Adik-adik masih ingat ya. Yang D. Kita merasa bangga Indonesia memiliki warisan budaya yang tinggi dan wajib menjaganya. Ah, mudah sekali nih adik-adik ya. Membaca teksnya dengan teliti, adik-adik bisa menjawab setiap soal yang diberikan. Semangat terus ya adik-adik. Yuk kita masuk ke ngebahas soal kelima ya. Pada teks berikut terdapat contoh majas yang sesuai dengan isi teks deskripsi di atas.
Nah, majas ini apa sih, Kak? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat terutama pada karya sastra menjadi semakin hidup. Ya, coba kita cek. Jawaban yang paling tepat yang mana nih? Yang A. Rumah adat tersebut dibuat dari bahan-bahan kayu berkualitas bagus dengan hiasan unik. Yang B, ukiran yang ada di sekujur rumah itu menambah cantik penampilannya. Yang C, tongkonan didekorasi dengan hiasan tanduk kerbau yang ditancapkan. Dan D, rumah tongkonan yang berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah. Nah, di sini adik-adik sudah langsung menjawab semua. Di mana nih jawaban yang tepat? Iya betul, jawaban yang D, Kak. Kenapa nih yang D? Karena di sini ada kalimat ya gaya bahasa yang digunakan nih menjadi semakin hidup. Di sini ya ada apa nih? Di rumah tongkonan yang berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah. Ya, ini majas personifikasi ya. Rumah tongkonan menyambut dengan ramah seperti perilaku manusia ya adik-adik ya. Sementara poin A, B, dan C tidak ada yang menggambarkan majas personifikasi ini. Wah, adik-adik sudah paham berarti ya untuk mengenali teks yang terdapat di dalamnya contoh majas. Keren adik-adik hebat. Yuk, kita akan masuk ke bahasan soal selanjutnya yaitu ngebaso nomor 6 ya. Nah, adik-adik nomor 6 nih. Ciri bagian identifikasi pada struktur teks deskripsi di atas. Kita mengingat kembali ya, teks deskripsi itu apa sih, Kak? Teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan tentang sesuatu, objek, atau keadaan yang tertentu dengan sangat rinci. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang A, merinci bagian-bagian yang dilihat. B, pernyataan yang berisi tanggapan personal. C, nama objek yang dibahas, lokasi, sejarah. Dan D, simpulan umum atau tanggapan pribadi. Jawaban yang tepat adalah C, betul sekali ya. Struktur teks deskripsi menjelaskan tentang apa? Dari bagian identifikasinya, menjelaskan nama objek yang dibahas, lokasi, dan sejarahnya. Betul ya? Mudah sekali. Yuk, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 7 ya. Manakah penggunaan kata depan di yang menunjukkan nama tempat? A. Didekorasi. B. Dinobatkan. C. Di Sulawesi. Atau D. Disuruh. Nah, di sini sudah ada ya penjelasannya nih. Kata depan digunakan untuk menunjukkan nama tempat atau lokasi suatu objek atau kegiatan. Coba perhatikan baik-baik di antara A, B, C, D. Mana yang menunjukkan nama tempat? Iya, betul ya. C ya, di Sulawesi. Iya, betul. Mudah ya adik-adik ya. Selain contoh di Sulawesi, di mana? Di Bandung, boleh ya. Kita tinggal di kota Bandung. Kak, aku di Surabaya, boleh. Jadi menunjukkan nama tempat. Di Jakarta, boleh. Di Jawa, boleh. Ya, yang penting di sini soalnya pertanyaannya menunjukkan nama tempat. Jadi boleh adik-adik menyertakan di kota titik-titik. Itu kata kuncinya ya. Mudah sekali. Kita akan masuk ke soal selanjutnya. Nomor 8. Rumah adat itu terbuat dari bahan kayu. Kuat ukirannya menghiasi sekujur badan rumah. Jenis kayunya sangat berkualitas baik. Tongkonan juga didekorasi dengan sejumlah hiasan tanduk kerbau. Berdasarkan rincian kalimat di atas, secara struktur termasuk ke dalam A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesan umum, atau D. Penutup. Nah, adik-adik,
Deskripsi bagian merupakan paragraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati dan akan ditulis dalam teks. Nah, ini jelas sekali ya jawabannya secara struktur adalah termasuk deskripsi bagian. Ya, di sini dijelaskan manfaat dari objek yang diamatinya, yaitu rumah adat Tongkonan. Betul ya? Betul sekali adik-adik hebat nih. Sudah menjawab dengan benar. Terima kasih ya. Kita masih ada 2 soal lagi. Yuk semangat. Kita akan masuk ke bahasan soal selanjutnya. Nomor 8. Kok 8 lagi Kak? Setelah 8, 9 ya. Yuk adik-adik sudah nggak sabar nih Kak. Boleh kita akan masuk ke soal nomor 9. Nah, nomor 9, Kak. Iya, betul. Nomor 9. Kalimat yang mengandung kata khusus adalah A. Ibu menanam beraneka ragam bunga. B. Perilaku anak itu sangat baik. C. Dari pinggir pantai kita dapat melihat keindahan pantai. Atau D. Pandangan pantai Senggigi sangat elok. Nah, jawaban yang paling tepat yang mana adik-adik? Iya betul yang D ya. Pemandangan pantai Senggigi sangat elok. Ini khusus ya. Sudah sudah jelas nih dari yang D. Pantai Senggigi dijelaskan ya nama pantainya Pantai Senggigi. Jadi kalimat ini mengandung kata khusus. Karena kata khusus adalah kata yang cangkupan artinya sempit atau terbatas. Siap, yuk kita masuk Kak ke soal selanjutnya, soal terakhir ya. Semangat adik-adik hebat. Soal nomor 10, memasuki rantai pao akan kita temui tongkonan berjajar rapi nan indah. Kalimat di atas secara indrawi kita seakan-akan A. Merasakan langsung, B. Mendengarkan langsung, C. Melihat, atau D. Mencium. Nah, ini ada kata kuncinya ya. Berjajar rapi nan indah secara indrawi. Berarti di sini sudah jelas ya cara untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan pengalaman melalui indera penglihatan. Jadi memungkinkan pembaca atau pendengar untuk menggambarkan pengalaman tersebut dalam pikirannya. Jadi yang mana nih? Menggunakan indera untuk menggambarkan. Berarti iya betul. Jawabannya adalah yang C, melihat. Wah, alhamdulillah nih kita sudah menyelesaikan ngebahas soal bahasa Indonesia kelas 7 ya adik-adik ya. Semoga adik-adik tetap semangat nih ya. Semangat untuk banyak membaca tentunya ya, karena di sini teksnya banyak tadi kan ini. Iya, nggak apa-apa. Kita semangat terus untuk belajar, memahami ya, memahami teks, kemudian memahami nih apa namanya jenis pertanyaannya, sehingga adik-adik bisa menjawab dengan benar. Baik, adik-adik hebat. Terima kasih ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di bahasan soal selanjutnya. Terima kasih apabila, mohon maaf nih apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang salah itu dari Kaneni ya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.